siap belajar? Dah. Sebelum mulai pembelajarannya, Ibu cek daftar, Ibu isi daftar hadirnya dulu ya. Hari ini tanggal 20 ya. 20 bulan 11. Aywa Diara ada? Amel Septia, Aryan Saputra, Arfan, Muhammad Rizky, Naufal Albi, Naila Safira, Nogel, Fahlan Ramadan, Priscilla, Ringgil Melati, Ruhul, Sapira, Pioni, Yoga, Zera, Tegar, Rois, Devin. Bentar aku angkat telepon dulu ya. Kayaknya penting. Loh. Pernahkah kalian di rumah membuat segelas teh? Untuk siapa? Kalian pernah memasak mie di rumah? Yang perempuan tentu pernah masak sambal juga, ya enggak? Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita sudah membuat atau melakukan yang namanya sebuah teks prosedur. Nah, jadi tolong siapa yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya teks prosedur itu apa? Apa, Arpel? Membuat sesuatu. Yang lain? Apakah selalu membuat sesuatu? Aywa? Memasak sesuatu. Rais? Apa lagi? Iya, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, melakukan sesuatu, memasak sesuatu, kata si Aywa tadi. Karena biasanya di rumah kita sudah melakukan teks prosedur. Dan ternyata sering kita lakukan di rumah, kita sudah sering membuat teks prosedur. Yang mana kalau kita membuat teks prosedur itu langkah-langkahnya? Langkahnya bertahap. Kalau mau membuat kopi, apa dulu yang dimasukkan? Kopinya, terus apa lagi? Gula. Kopi dulu atau gula sih? Gula. Oh, gula. Terus masukkan kopi. Terus? Bisa enggak kalau airnya dulu? Airnya. Terus masukkan kopi. Terus masukkan gula, bisa? Bisa. Benar seperti itu langkahnya? Tidak. Jadi kalau dalam membuat sesuatu itu, langkah-langkahnya itu harus berurutan. Tidak bisa langkah yang nomor 3 kita letakkan di awal. Nggak boleh. Jadi nantinya kalian akan menulis sebuah teks prosedur. Jadi nanti kalian pilihlah dari masing-masing kelompoknya ini nanti menulis sebuah teks prosedur. Silakan dipilih berdasarkan yang biasa kalian lakukan di rumah. Kemarin kan ada ya, begitu saja. Nah, sebelum kita menulis sebuah teks prosedur, tentu kita harus tahu dulu strukturnya. Ya, minggu lalu juga sudah sempat Ibu singgung. Strukturnya ada berapa, Nak? Oke, ada 4. Ya, Kiki. Ya, 4. Yang pertama apa? Judul.
Yang pertama harus kita tentukan judul terlebih dahulu. Setelah judul, tujuan. Oke, kalau ada judulnya sekarang kita judulnya membuat mie goreng. Tujuannya apa? Membuat mie goreng enak untuk dimakan. Itu tujuannya. Setelah tujuan apa? Alat dan bahan itu berbeda? Berbeda. Sendok, garpu masuk kemana dia? Bahan. Minyak goreng, bawang merah, bawang putih. Bahan. Sudah bisakah kalian membedakan alat dan bahan? Sudah. Kuali Aiwa masuk ke apa Aiwa? Alat. Alat. Enggak bahan? Enggak. Sudah bisa ya? Yang pertama kita harus tentukan judul. Yang kedua? Tujuan. Tiga. Alat dan bahan. Ingat, harus bisa bedakan alat dan bahan ya. Terakhir? Nah, ya. Yang di langkah-langkahnya itu ingat, langkah-langkahnya itu harus iya, harus berurutan dari 1, 2, 3, dan 4. Nggak bisa dibolak-balik. Kalian mau bikin donat, masukkan tepung dulu. Terus masukkan apa lagi? Siapa yang pernah bikin donat? Yang bikin jus, siapa yang pernah bikin jus? Blender batu es bayi dulu, boy. Ya. Tuh, jadi langkah-langkah dalam membuat teks prosedur itu kita harus urut ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu siswa mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur melalui contoh. Nah, sekarang kalian boleh buka buku siswa. Di sana ada sebuah teks prosedur. Kita sama-sama melihat teks prosedur itu apakah sudah berdasarkan struktur. Kemudian nanti kita mengidentifikasinya apakah ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur itu. Di halaman berapa tadi di buku siswa? Buku Palan ya? Berapa? Oke, semuanya buka di halaman 82. Sudah ketemu? Rizky? Ada Rizky? Oke. Itu teks prosedur tentang apa? Masak nasi goreng? Enggak. Hah? Masak apa? Berarti ini melakukan sesuatu atau membuat sesuatu? Membuat sesuatu. Oke, membuat sesuatu. Judulnya adalah membuat puding. Dah, sekarang kita sudah dihadapkan pada sebuah teks prosedur. Di sini juga sudah diurutkan langkah-langkahnya. Ya, sudah ada langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah dalam membuat sebuah teks prosedur itu dihubungkan dengan kata penghubung atau sering juga kita sebut dengan konjungsi. Nah, sama ya. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung sering juga disebut dengan konjungsi. Oke, berdasarkan teks prosedur yang di buku siswa halaman 82, sekarang kita buat judulnya terlebih dahulu. Judulnya apa? Itu tujuan bukan? Judulnya? Judulnya membuat? Judulnya adalah membuat puding. Tujuannya? Membuat puding yang enak. Oke, setelah ada judul, ada tujuan, sekarang kita masuk ke langkah. Apa langkah yang pertama? Palan, tolong bacakan langkah yang pertama, Palan.
Bukan. Yang di halaman 82, hafalan. Hafalan buka halaman berapa? Kasih tahu, bantu temannya. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Tadi judulnya sudah ada membuat puding ya. Tujuannya adalah membuat sebuah puding yang enak. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Langkah yang pertamanya apa, Palan? Masukkan sebungkus agar-agar jelly dan susu cair sebanyak 500. Oke, berdasarkan langkah yang pertama ini, mengerti atau paham tidak kalian dengan langkah yang pertama ini? Dari instruksinya apa yang disuruhnya? Dia menyuruh kalian memasukkan 1 bungkus agar-agar. Ya, Dak? Berapa banyak? 1. Masukkan sebungkus agar-agar katanya. Mengerti kalian dengan kalimat perintahnya? Mengerti. Terus yang kedua, susu cair sebanyak 500. Jelas juga dituliskan di sana, diperintahkan kalian memasukkan susu cair sebanyak 500. Nah, seandainya nanti kalian disuruh membuat sebuah teks prosedur seperti itulah kira-kira. Ya, digambarkan apa perintah yang mau kalian suruh orang melakukannya. Kalau yang pertama membuat teh, panaskan air yuk. Setelah itu, siapkan gelas. Nah, kalau kamu mau menyuruh orang membuat kopi, tentu siapkan air panas, lalu siapkan kopi. Masukkan kopi kira-kira berapa banyak? 1 bungkus. Kalau kita pakai takaran sendok, tentu perintahnya adalah masukkan kopi kira-kira 2 sendok. Begitu, ya. Jadi, dalam menulis teks prosedur, langkah-langkah yang kalian sampaikan itu kalimatnya harus jelas. Kalimat langkah yang kedua apa? Iya. Masak campuran agar-agar jelly dan susu di atas api. Setelah yang tadi kalian masukkan ke dalam panci, kemudian yang sudah kalian aduk tadi, diapakan? Dimasak di atas api. Oke, apalagi perintahnya? Yang ketiga. Dimasak ini selama 30 menit. Iya, jelas juga perintahnya di sana ya kan? Masaknya berapa menit katanya? 30. Kalau kalian mau membuat telur rebus, kalian nanti mau membuat perintahnya rebusnya berapa lama? 20 menit, 15 menit. 20 menit. Ya. Oke, semuanya sudah kita lihat bahwa langkah-langkahnya sudah berdasarkan sudah urut ya dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Oke, strukturnya sudah. Sudah ya, strukturnya tadi ada judul. Apalagi? Tujuan, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan didiskusikan dulu ya.
Diskusikan dulu masing-masing kelompok mau menulis teks prosedur tentang apa. Diskusikan dulu sebentar. Apa? Kopi apa? Di sini mau bikin teks prosedur membuat kopi Torabika. Yang di sini apa, Nak, sayang? Kopi gula aren. Kopi gula aren. Kok kopi? Kiki, bikin apa, Kiki? Hah? Bikin apa? Dadah. Dibukkan dulu ya, mau bikin apa ya? Sini, bikin apa? Susu apa? Mana susu? Nih. Teh susu, kopi susu misalnya. Ada di belum ada? Oke. Di sini bikin apa? Pop mie. Semanis senyuman semanis senyuman Bu Zeli berarti tidak perlu tambah gula. Di sini apa tadi? Kopi gula aren. Oke, sudah? Masing-masing kelompok kan sudah menentukan ya? Sudah menentukan mau menulis teks prosedur apa? Sudah mulai boleh bekerja. Bekerjanya secara berkelompok, menulis teks prosedurnya berdasarkan struktur. Bunda, di buku latihan aja. Tidak apa-apa. Oke, sekarang tentukan judul. Yuk, sekarang semuanya masing-masing kelompok tentukan judul dulu. Judul. Ya, tulis, langsung tulis. Judulnya apa? Bikin apa? Oh iya, alat dan bahannya. Bedakan ya, pisahkan. Ini sebelah sini alat, sebelah sini bahan misalnya. Pisahkan. Siapkan gelas sudah. Di alat dan bahan itu kan ada bahan. Gula misalnya kamu masukkan. Gulanya berapa banyak? Ah ya, itu kamu jelaskan juga di alat dan bahannya. Ya, mana punya kamu? Jangan pakai saset lah, pakai bungkus saja, 1 bungkus gitu. Saset itu kan bahasa Inggris ya, kalau salah ya. Apa? Boleh, terserah sih. Gula dulu lah, Nak. Masukkan gula, terus masukkan kopinya. Yang kemarin kalian buat mana? Oh, di meja itu. Apa, Pioni? Mana? Boleh nanti kan untuk kamu tampilkan di depan. Ya.
Sudah. Ayo sini. Satu. Kelompok paling belakang udah selesai. Mereka mau menampilkannya di depan kelas. Kelompok lain simak ya. Nanti siapa tahu kelompok ini lupa, ada alat yang kelupaan, ada langkah-langkah yang terlupakan, kita sama-sama perbaiki ya. Ayo kelompok berapa? Ayo kelompok berapa tadi? Ayo kelompok 4. Satu boleh, mau berdua juga boleh. Nah, mau mempresentasikan. Ya. Yang sudah kami tulis. Ya. Ya, judulnya adalah itu. Ya. Oke, semuanya perhatikan. Sekarang giliran kelompok 4 ya. Kelompok 4. Bisa kita simak temannya mempresentasikan hasil kelompoknya? Oke. Fokus, belum? Lah, entuk dak? Dak. Tepuk 1. No, dak ada suara. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, konsentrasi, siap belajar. Simak kelompok 4 mempresentasikan yang sudah mereka tulis. Judulnya kopi hitam manis. Oke, perhatikan alat dan bahannya. Alatnya ada gelas, sendok. Enggak usah sebutkan lah. Bahannya ada air, kopi, dan gula. Air, kopi, gula. Langkah-langkahnya 1. Panaskan air. Yang pertama, panaskan dulu air. Lalu 2. Siapkan gelas. 3. Masukkan gula ke dalam gelas. 4. Masukkan kopi kurang lebih 2 sendok. 5. Masukkan air panas ke dalam gelas. 6. Aduk hingga merata. 7. Siap untuk diminum. Oke. Sudah jadilah dia menjadi 1 gelas kopi hitam. Hitam yang manis. Oke. Ada yang mau menambahkan? Nih, coba lihat. Kalau kalian simak baik-baik tadi, gula yang dimasukkan oleh kelompok 4 itu mereka tidak sampaikan. Iya. Ya dah. Kalau kopinya tadi ya disampaikan. Ada berapa sendok kopinya tadi? Kurang lebih 2 sendok kopinya. Namun perintah untuk gulanya tadi tidak ada. Ya. Kira-kira berapa sendok gulanya? Biar diperbaiki kerja kelompoknya sama kelompok 4. Berapa? 1, 3, 4. Wih, banyak. Berapa? 1, dak. Ya. Kamu nanti diperbaiki. Oke, itu masukan dari teman-temannya. Yang untuk langkahnya, gulanya diberi takaran. Ada lagi yang lain? Belum, sabar. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke, terima kasih ke temannya.
Udah, kelompok berapa lagi? Mungkin lah. Kelompok berapa? Kelompok sini yang di depan, kelompok 2 sudah? Ya, Pioni. Pioni sama Aiwa yang maju. Atau semua kelompok? Nah, 1, 2 aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami menyampaikan yang sudah kami buat. Judulnya apa? Top kopi gula aren yang hangat. Top kopi gula aren yang hangat. Jadi tidak perlu pakai batu es itu. Tujuan membuat top kopi gula aren yang hangat ini saat hujan. 3. Alat dan bahan 1. Gelas 2. Sendok. Bahan 1. Top kopi gula aren 2. Air hangat 4. Langkah-langkah. Langkah yang pertama, tuang 1 saset. Pertama-tama, tuang 1 saset top kopi gula aren ke dalam gelas. Yang kedua, seduh dengan 150 ml air hangat dan aduk sampai merata. Yang ketiga, top kopi gula aren siap disajikan. Yang mau ditanyakan? Ada yang mau menambahkan misalnya, atau ada yang ada menyanggah? Hah? Ada enggak? Kenapa, Devin? Ya. Sudah? Nggak ada? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita masuk ke refleksinya, sayang. Ibu ada pertanyaan, di refleksi ini ada pertanyaan. Apa manfaat belajar teks prosedur ini di dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, satu saja, 1, 2, tunjuk loteng. Pertanyaannya adalah apa manfaat belajar teks prosedur untuk kehidupan kita sehari-hari? Ayo, tunjuk loteng yang bisa jawab. Yo, Aiwa. Aiwa sedang mengatur konsep di kepalanya. Itu apa, Aiwa? Agar tidak salah memasak sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi, kata Aiwa, manfaat belajar teks prosedur bagi kehidupan kita sehari-hari adalah agar kita tidak salah dalam membuat dan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dalam setiap melakukan dan membuat sesuatu itu, kita mengikuti langkah-langkahnya. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada,
Semoga dengan belajar hari ini kita belajar menulis sebuah teks prosedur. Masing-masing kita bisa menerapkannya di dalam di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membuat sesuatu itu, dalam melakukan sesuatu itu, langkah-langkahnya itu harus benar, harus berurutan. Bisa kira-kira? Bisa. Oke. Untuk minggu depan, kita ketemu lagi di hari apa ya? Minggu depan, Nak? Selasa lagi. Untuk minggu depan, minggu depan itu kita menyusun teks prosedur ya. Pada minggu depan masing-masing kalian siapkan sama seperti itulah ya. Untuk minggu depan masing-masing kalian membawa satu buah bungkus makanan ya. Satu buah bungkus makanan yang kecil saja. Nah, dari bungkus makanan itu nanti kita bersama-sama menulis teks prosedur berdasarkan bungkus makanan yang sudah kalian bawa dari Oke, ada pertanyaan tentang tugas minggu depan? Ibu ulangi lagi. Minggu depan kalian silakan membawa satu bungkus makanan dari rumah dan sesampainya di sekolah nanti kita akan menulis sebuah teks prosedur berdasarkan plastik makanan yang kalian bawa tersebut. Bisa kira-kira? Jangan bawa pop mie, nanti tidak bisa dilemkan ke buku. Ya, bungkus kopi misalnya, bungkus gula energen ya, susu. Nah, ya. Cappuccino cincau. Boleh. Teman-teman sebelum pulang marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses selalu. Kami sayang Ibu. Oke, Bu juga sayang kalian. Terima kasih.